Bahasa Arab susah. Kata siapa? Kita buktikan. Ini adalah kalimat terdiri dari subjek, predikat, objek, keterangan. Tapi ini kalimat dalam bahasa Indonesia. Bagaimana kalimat dalam bahasa Indonesia ini kita masukkan ke struktur bahasa Arab? Ini kuncinya muslim menjadi muslimu karena dia subjek. Kemudian kitab menjadi kitabah karena dia objek. Dan ada preposisi masjid menjadi masjid. Terkena preposisi. Jadi rumus yang utama adalah subjek berharokat dhamma atau u, objek berharokat a, dan yang terkena preposisi atau ya awalan menjadi i. Rumus utamanya. Jadi subjek itu adalah dengan dhammah atau u, objek itu dengan a atau fathah, dan ketika terkena preposisi nanti dia berharokat i atau kasroh. Baik, kita aplikasikan rumus ini, subjek u, objek a, dan terkena preposisi menjadi i dalam surat Al-Baqarah ayat 7, 8, dan 9. Perhatikan lafaz Allah di situ. Khatamallahu, dia berharokat dhammah, lafaz adalah Allah berharokat dhammah karena sebagai subjek. Allah menutup, khatamallahu ala qulubihim, Allah menutup hati-hati mereka. Sedangkan ayat yang ke-8, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi, sebagian manusia ada yang berkata amanna, kami beriman, bi artinya dengan, ini adalah preposisi ya. Karena ada bi maka lafaz Allah berharokat i karena dia terkena preposisi bi. Ayat yang ke-9, yukhadi'una Allah, kenapa berharokat fathah? Karena posisinya sebagai objek. Yukhadi'una, mereka semua menipu. Allah sebagai objek. Mereka menipu Allah. Itulah rumus sederhananya. Contoh lain, surat An-Nasr ayat 1. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Idza, ketika jaa datang, siapa yang datang? Satu. Nasru, pertolongan Allah, pertolongan yang datang. Kenapa u? Karena dia sebagai subjek. Yang datang ada dua. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Kenapa dia u? Karena sama-sama subjek. Jadi ketika datang dua, pertolongan dan kemenangan. Tanazzalul malaikatu warruhu, malaikat dan ruh. Tanazzalu, turun. Siapa yang turun? Satu, malaikat. Karena itu kita beri harokat u karena dia sebagai subjek ya. Malaikat turun, ini predikatnya. Ada dua yang turun, malaikat dan ruh, maka dia juga u karena sama-sama subjek. Sekarang kita lihat surat Al-Muzammil ayat 20. Wallahu yuqaddirul laila wan nahara. Allah yang menetapkan malam dan siang. Allah akan kita beri harakatin apa? U atau dhammah karena dia sebagai subjek. Allah lah yang menetapkan, ini predikatnya. Apa yang ditetapkan? Al-laila sebagai objek, maka dia berharokat a ya. Karena objek. Allah menetapkan malam, wan nahar, dan juga siang. Ini ada dua objek. Kenapa a? Karena dia objek. Kenapa a? Karena dia objek. Kenapa u? Karena dia subjek. Selanjutnya kita lihat surat Al-Muzammil ayat 17. Fa'asa fir'aunur rasulah, maka mendurhakai siapa? Fir'aun pada rasul. Ada dua kata benda di sini, Fir'aun dan rasul. Siapa yang jadikan subjek? Maka dia berharokat yang u, maka dia u ya. Fir'aun subjek. Durhaka atau mendurhakai, siapa yang didurhakai?
ini objeknya, maka kita beri harokat fathah ya. Ini subjek u, ya objek karena a. Fa'asa Fir'aunur rasula. Jadi inilah rumus sakti kita yang pertama. Muslimu baca kitab di masjid. Muslimu sebagai subjek, baca kitab sebagai objek, di masjid sebagai keterangan karena ada preposisi di. Itu. Nantikan rumus-rumus sakti berikutnya hanya di channel Arabic Studies.